Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Setda Kota Bandung, Kepala Bagian Kesra Kota Bandung, dan seluruh Kepala OPD Kota Bandung beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berada di tempat masing-masing, bergabung secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam kegiatan Tadarus Al-Quran bagi ASN Pemerintah Kota Bandung yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan pembuka dari Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Dadang Gantina SH MAP, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Sekda Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam LCMA sebagai pembimbing tadarus, yang kami hormati para asisten, staf ahli, para kepala badan, kepala dinas, Satpol PP, juga seluruh aparatur sipil negara yang mengikuti kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri secara virtual kegiatan Tadarus Al-Quran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang insya Allah kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil evaluasi, alhamdulillah, kondisi penyebaran wabah COVID-19 di Kota Bandung semakin membaik. Mudah-mudahan secepatnya wabah segera sirna. Upaya untuk merubah situasi ini tentu saja masih memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19. Agar Kota Bandung dan masyarakatnya kembali pada kehidupan yang lebih baik lagi, dan semua kegiatan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan lain-lain bisa berjalan normal seperti sedia kala. Untuk tetap menjaga semangat dan kejernihan hati kita, kita harus membangun hubungan baik dengan sesama manusia serta menjaga hubungan dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amaliyah yang dianjurkan adalah dengan membaca, memahami, dan secara istiqomah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Kegiatan Tadarus Al-Quran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bandung diharapkan mampu mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kegiatan ini sudah berjalan setiap hari Jumat pagi, hari yang penuh keberkahan, seraya kita memanjatkan doa. Insya Allah, doa yang kita panjatkan saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal ini, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu saat tidak ada seseorang yang memohon sesuatu kepada Allah
pada saat itu, melainkan Allah pasti akan memberi kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Mudah-mudahan doa dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita harus pandai-pandai mencari makna dan hikmah dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan tadarus Al-Qur'an ini harus dijadikan ruh atau spirit untuk terus berbuat kebaikan dan beramal soleh, supaya senantiasa diberikan petunjuk dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh atau Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Syura ayat 52. Pada kesempatan ini kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarok LCMA yang telah membimbing kami dalam tadarus dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Bapak Dadang Gantina yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita langsung saja melaksanakan tadarus Al-Quran yang dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibimbing oleh Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarok LCMA. Untuk itu kepadanya waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba hudan lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan karunia-Nya, kesayangannya kepada kita berupa tambahan iman kepada Al-Qur'an, pembimbing kehidupan umat manusia sepanjang zaman, membimbing sewaktu kita sedang sendirian, sedang bersama dengan keluarga, sedang di kantor, sedang di perjalanan. Al-Quran sampai dapat mengantarkan kita ke alam kubur. Insya Allah di alam kubur kita bertemu dengan Al-Quran untuk mendapatkan syafaatnya. Upaya yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran, kita berjuang untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ingin menjadi sahabat harus ada interaksi. Dan salah satu cara untuk supaya kita termasuk yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca huruf-hurufnya, diupayakan sesuai dengan yang telah ditetapkan aturannya oleh Rasulullah berlandaskan bimbingan dari Jibril yang diajarkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Alhamdulillah kita termasuk yang diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan tilawah dan tadabbur sekilas memasuki surat Al-Baqarah ayat 32. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم لك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. Qalu mereka telah berkata, malaikah yang telah melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami makna atau maksud Allah menciptakan Adam dan turunannya. Mereka belum paham, belum mengerti, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memang kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Dan Allah perlihatkan kepada malaikat terkait dengan bekal yang dimiliki oleh Adam untuk menjadi khalifah fil ardi. Bekal yang pertama adalah ilmu. Di dalam ayat 31 yang sudah kita baca pada pekan yang lalu, Allah berikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Ilmu yang pertama diajarkan adalah nama. Sebab tidak mungkin dapat mengetahui fungsi kalau namanya belum tahu. Al-asma'a kullaha, semua nama yang pada waktu itu makhluknya sudah ada, diajarkan kepada Adam. Apa namanya ini bintang, ini bulan, ini matahari, ini bumi, ini pohon, batu, dan selanjutnya. Kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Lalu Allah perlihatkan kepada malaikat. Barang-barang atau benda-benda tersebut diperlihatkan kepada malaikat, dan malaikat disuruh untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Ternyata malaikat tidak mampu menyebutkannya, dan mereka berkata adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu sedikit pun kecuali sebatas yang engkau berikan kepada kami. Malaikah yang hidupnya sudah sekian lama sebelum Adam diciptakan, ketika Allah tampilkan makhluk yang baru dan diberi ilmu, malaikat tidak gengsi menyatakan ketidaktahuan. Pelajaran yang sangat bermakna buat kita. Bila kita tidak tahu, katakan tidak tahu, walaupun di hadapan orang yang mungkin di bawah kita, derajatnya, ilmunya, pangkatnya, segala-galanya. Oh, kamu tahu, saya tidak tahu. Dan ini adalah akhlak yang diajarkan oleh ayat ini. Dan berkata tidak tahu itu, buat orang yang sudah punya ilmu, di hadapan orang yang ilmunya di bawah, terkadang cukup berat. Ketika sudah mengeluarkan fatwa, bla bla bla, kemudian fatwa tersebut ternyata tidak sekuat yang disampaikan oleh bawahannya, oleh santrinya, oleh mahasiswanya, untuk berkata, oh saya tidak tahu, itu cukup berat. Apalagi kalau umpamanya satu organisasi besar sudah mengeluarkan keputusan, ternyata keputusan tersebut tidak tepat, dan ada usulan yang lebih baik, untuk berkata tidak tahu cukup berat. Tapi bagi orang yang memang menjiwai ayat ini, enggak akan merasa berat, karena subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami tidak suci. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak pandai. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak bersih. Banyak kekurangan. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkaulah satu-satunya. Kalimat al-alim, ada al, itu menunjukkan satu-satunya. Alim, maha tahu, pengetahuan yang tidak pernah berakhir. Beda dengan alim.
Kalau alim itu sifat untuk Allah, kalau alim sifat untuk manusia juga. Karena ilmu manusia ada batasannya. Itu perbedaan formulasi kata antara alim dengan alim. Al-Hakim dengan hakim. Beda ya. Kalau hakim itulah sifat untuk Allah. Kalau hakim juga sering digunakan untuk sifat bagi manusia. Kita lanjutkan. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Enggak. Qala ya Adam anbi'hum bi'asma'ihim. Karena senarium di Falamma بأسمائهم قال ألم أقل لكم أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. Disampaikan dulu catatan terkait dengan membaca huruf mim menghadapi huruf ba. Para ulama tajwid, ulama Al-Quran sepakat memberi nama dengan ikhfa. Ditambah dengan ikhfa syafawi. Ikhfa artinya disamarkan, tidak dijelaskan. Syafawi berhubungan dengan mulut. Syafah itu mulut. Mim adalah huruf yang menuntut untuk merapatkan dua bibir. Ya, syafah itu adalah bibir ya. Kalau mulut fam. Dua bibir ini kalau menyebut mim rapat. Jelas itu. Nah, ketika diikhfakan maka mim tidak jelas. Caranya bagaimana supaya mim tidak jelas? Berarti waktu kita mempertemukan dua bibir, yang bawah dengan yang atas, jangan terlalu ditekan. Diringankan. Bahkan mungkin bisa dikatakan bisa masuklah kertas lah gitu ke dalam mulut ini. Jadi bacaannya tidak rapat, bibir rapat kuat ya. Amba'ahum. Beda dengan amba'ahum. Nah, kalau itu kan nempel rapat bibirnya. Kalau hum karena menghadapi ba disebut ikhfa syafawi, itu diringankan. Tidak sampai rapat nempel kuat ya, tapi agak kendor lah gitu. Kalau tidak terbuka minimal kendor lah mimnya itu, agak ringan. Demikian pula sewaktu kita menemukan amba'ahum ya, anbi'hum ya, anbi'hum anba'ahum, sama itu. Ya, kita ulang dari falamma ya. Falamma. Nah, kalau falam kan kuat sekali itu dan ditahan suaranya dalam mim tasydid. Kemudian juga ditahan tetapi tentu diringankan. Ini nun mati menghadapi ba disebut iqlab, tertukar nun menjadi mim. Nah, kalau sudah mim bertemu ba, walaupun mimnya mim ganti ya dari nun, sama dengan mim asli bila bertemu dengan ba, maka tidak kuat sekali rapat bibirnya itu ya, tapi dikendorkanlah, diringankan. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Mangga. أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم.
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ya, kita lanjutkan tadabbur sekilas. Qala ya Adam, setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menyebut nama-nama yang sudah dihafal oleh Adam, yang sudah diketahui oleh Adam, dan malaikat tidak sanggup dan mereka sudah menyatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam untuk menjadi gurunya malaikat secara tidak langsung. Wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Terangkan kepada mereka nama-nama yang sudah engkau terima, yang sudah engkau ketahui ini. Subhanallah, makhluk yang lebih senior ternyata siap mendengarkan ilmu dari Adam yang merupakan makhluk yang baru muncul. Sungguh ini adalah pendidikan buat kita. Kita sebagai orang yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, sewaktu-waktu kita merasakan penting untuk mencari ilmu kepada anak kita. Dan tentunya jangan sampai kita merasa ragu, gengsi, karena Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu sesuai dengan kehendaknya. Tidak sedikit yang lebih muda dari kita, ilmunya lebih luas daripada kita. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang lebih tua dari kita belum mengetahui beberapa hal yang sudah kita ketahui. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita mencari, kita belajar. Di sini juga para santri, tadi saya sampaikan kepada para santri, yang akan Allah hisab dari kita adalah bagaimana usaha kita. Adapun seberapa banyak, seberapa luas wawasan kita, itu Allah yang memberi kepada kita. Itu tiada bedanya dengan usia kita berapa lama, tampilan kita seganteng bagaimana, secantik bagaimana, Allah yang ngatur. Tetapi yang paling penting bagi kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan tenaga, memanfaatkan pikiran, perasaan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Malaikah yang sudah lebih senior tidak merasa ragu untuk mendengarkan Adam menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dan malaikat siap untuk menjadi santrinya Adam atau mahasiswanya Adam. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, setelahnya Adam menyampaikan nama-nama tersebut kepada malaikat, lalu Allah tegaskan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah aku katakan kepada kalian, sungguhnya aku mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Kalian tidak tahu, wahai malaikat. Yang gaib itu bukan yang ada sekarang, tapi yang belum ada, tapi di masa mendatang ada. Itu gaib untuk keseluruhan. Tapi buat kita, mungkin sekarang ada orang yang berada di Australia, di Amerika, tidak kita lihat, termasuk gaib itu karena keterbatasan mata kita. Di hadapan makhluk yang lain itu tidak gaib. Yang gaib itu yang belum ada. Dan Allah Maha mengetahui yang sudah tidak ada, yang sedang ada, yang belum ada. Ghaibas samawati wal ardi. Dan kita beriman kepada kegaiban yang Allah terangkan yang gaib. Keterangan dari Allah
kegaibannya kita imani. Tapi bukan beriman kepada yang gaib, tapi beriman kepada kegaibannya. Ini berbeda ya. Yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada al-ghaib, bukan al-ghaib. Kalau ghaib, yang gaib. Kalau ghaib, kegaiban. Umpamanya, kita beriman kepada kegaibannya jin, kegaibannya iblis, kegaibannya syaitan, kegaibannya malaikat, surga dan neraka. Tapi kita tidak beriman kepada jin, tidak beriman kepada iblis. Tapi kegaibannya karena keterangan dari Allah bahwa itu adalah gaib. Jadi kita beriman kepada kegaiban. Walaupun terjemah yang beredar, yu'mina bil ghaibi adalah beriman kepada yang gaib. Sebetulnya kalau diartikan beriman kepada kegaiban yang Allah terangkan, itu akan meliputi makna semua yang gaib digaibkan oleh Allah. Kita beriman kepada kegaibannya, bukan kepada bendanya yang gaib. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian kemukakan dan apa yang kalian sembunyikan. Kalimat ini tentunya walaupun secara historis ditujukan kepada malaikat, tapi hakikatnya kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, bahwa Allah mengetahui apa yang kita sebut, apa yang kita kemukakan, apa yang kita sembunyikan. Kita yakin saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang tersirat pada kalbu kita. Mari kita luruskan niat saat ini juga dan kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Antara lain kita yakin Allah melihat, kita yakin Allah mendengar, kita yakin Allah mengetahui, dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk merubah keadaan kita dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang sudah sekian banyak kebaikannya betul-betul terpelihara sampai di akhirat. Kita mohonkan kepada Allah, semoga Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Asisten Daerah dan semuanya, ya aparatur negara atau ASN semuanya mendapatkan nikmat ridha Allah, nikmat rahmat Allah, nikmat ampunan Allah, dan nikmat persaudaraan yang terpelihara sampai di akhirat, sehingga setiap kali kita bertemu pada hari Jumat pagi, semoga ini dapat mengantarkan kita untuk dapat bertemu nanti di surga. Oh, nikmatnya kalau bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah bersama-sama semuanya. Ini sudah berapa nih yang hadir sekarang ini? Sudah berapa ribu? Enggak sampai berapa ribunya. Tapi yang jelas ini sudah banyak. Kita sangat bahagia kalau nanti bisa bertemu di surga. Allahu Akbar. Hadir juga semua anggota keluarga kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Wali Kota bersama keluarga, Bapak Wakil Wali Kota bersama keluarga, Bapak Sekda bersama keluarga dan semuanya betul-betul semakin hari semakin dekat dengan Allah. Kita hadir dalam pengajian saat ini cuma beberapa menit, tapi bisa bernilai, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya sampai hari kiamat tiba. Caranya bagaimana? Kita menyebarkan pengajian ini ke masyarakat luas. Melalui apa? Di sini, di Makdis, di pesantren, setiap kali acara, baik pagi, sore, dan selanjutnya, suka dimasukkan ke YouTube, di alamat Makdis TV, ya, atau juga ke Facebook atas nama saya sendiri. Nah, kalau sekiranya kita menyebarkan kepada yang lain, sampai didengar oleh 100 orang, insya Allah kita akan mendapatkan nilai sebanyak yang Allah berikan kepada 100 orang tadi. Terus ketika yang 100 menyebarkan lagi, Allahu Akbar. Begitulah sebetulnya amal soleh itu sebetulnya bisa berkembang tanpa kita duga, tanpa batas. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan nilai yang tak terbatas karena Allah Maha Kuasa. Tadi kalimat wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum a'lamul ghaiba, a'lamul ghaiba, sampai dari sini wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Baik. Kita lanjutkan lagi bacaannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa, sampai illa. Silakan.
وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا اسجدوا لآدم لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Ya, wa idz qulna, ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat yang jumlahnya tidak dapat kita ketahui dan tidak diperintah untuk mengetahui, karena hanya Allah saja yang Maha tahu, menggambarkan kepada kita bahwa malaikat yang jumlahnya tak terhingga, tidak terjangkau akal kita, mereka taat kepada Allah tanpa maksiat. Kalau sekiranya Allah ngambil manfaat dari ibadah makhluknya, nggak ada artinya dari manusia. Sebab malaikat jumlahnya jauh lebih banyak. Karena itu kita beribadah kepada Allah semata-mata untuk kepentingan kita. Wa idz qulna lil malaikati, Allah mengatakan, ingat ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, subhanallah. Usjudu, sujudlah kamu kepada Adam. Ini perintah sujud dari Allah. Kalau perintah sujud dari makhluk, untuk sujud kepada makhluk, gak boleh. Musyrik. Tapi Allah menyuruh kepada Adam, menyuruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud kepada Adam melaksanakan perintah Allah. Bukan keinginan pribadi. Makanya tidak menyembah Adam. Tapi kalimat sujud di sini adalah merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Adam. Kalau boleh kata hati dihubungkan kepada malaikat, atau merendahkan di hadapan Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kembali lagi kepada makna junior dan senior ya. Malaikat sebagai yang makhluk yang lebih senior tidak merasa keberatan untuk hormat kepada makhluk yang baru muncul. Pelajaran yang sangat berarti bagi kita, bagaimana demi mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk hormat kepada sesama mukmin, entah lebih tua atau lebih muda, yang kita hormati keimanannya. Nah, sebagaimana malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis, malaikah yang begitu banyak ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, maka perintah tersebut tentunya meliputi semua makhluk yang di bawah malaikat. Lah kalau pemanya sekarang ada sidang paripurna di gedung DPRD Kota Bandung. Kemudian MC di sidang mengatakan, Bapak Wali Kota berkenan hadir, maka dipersilakan anggota Dewan yang terhormat untuk berdiri. Yang diperintah untuk berdiri anggota Dewan. Ketika di situ ada asisten, ada yang hadir yang lain, apakah termasuk yang diperintah berdiri? Apabila umpamanya ada asisten yang tidak berdiri, bagaimana? Atau umpamanya sekretaris tidak berdiri, bagaimana? Para anggota dewan, para kepala dinas, karena adalah sidang paripurna dihadiri oleh ya mitra-mitra komisi, lalu tidak berdiri, para anggota dewan berdiri, itu tentunya akan termasuk yang memang tidak santun dan melanggar. Nah, demikianlah perintah Allah ditujukan kepada malaikat, termasuk di bawah malaikat diperintah. Kan ada yang mempertanyakan gitu. Ya iyalah, yang diperintah malaikat untuk sujud, wajar kalau pemanya iblis tidak sujud kalau dia tidak diperintah. Tidak paham bahasa sosial, belum lagi bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, ya bahasa kecuali itu adalah sangat luas maknanya. Itu adalah pelajaran ilmu bahasa Arab, perlu waktu panjang. Tapi yang jelas makna idz qulna lil malaikah, ketika kami berfirman kepada malaikat, karena makhluk yang paling senior, yang paling banyak,
otomatis ungkapan kepada malaikat juga sampai kepada selain malaikat, yaitu jin. Dan iblis dari golongan jin. Jin yang lain pada sujud kepada Adam sebagaimana malaikat. Tentunya jin-jin yang beriman, yang saleh, oh malaikat semuanya sujud, kita harus dong. Iblis enggak mau. Apa yang membuat iblis tidak mau? Ada seorang pemikir atau kita katakanlah tokoh di Indonesia yang mengatakan begitu. Ya, iblis tidak mau sujud, dia mah konsisten hanya sujud kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam. Itu tidak paham bahasa ya, paham bahasa sosial dan bahasa masyarakat dan bahasa politik juga kan, apalagi bahasa Quran. Jelas kalimat iblis itu sendiri menjelaskan bahwa dia tidak sujud bukan karena konsisten hanya sujud kepada Allah. Kita lihat kata dia sendiri, aba wastakbaro, dia menolak karena dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk yang kafir. Dan ada dalam surat Al-A'raf pernyataan iblis ketika ditanya ma mana'aka alla tasjuda id amartu, apa yang membuat engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Berarti Allah memerintah malaikat dan juga memerintah semua makhluk pada waktu itu untuk sujud kepada Adam. Subhanallah, manusia ternyata disebutkan sebagai makhluk yang paling mulia karena bukan cuma malaikat yang sujud kepada Adam, tapi makhluk-makhluk yang lain. Iblis saja yang enggak. Dan ketika iblis ditanya kenapa enggak, dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari dia. Kau ciptakan aku dari api, dia diciptakan dari tanah. Iblis menganggap api lebih mulia dari tanah. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada api di atas tanah? Kalaulah betul-betul lebih mulia, kan pemilik kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagaimana kita saat ini, kalau saya nggak pantas hormat sama dia, saya kan jabatannya lebih tinggi, ilmu saya lebih luas, harta saya lebih banyak, masa sih saya harus hormat sama dia? Kehormatan yang ada pada diri kita milik Allah, harta yang ada pada diri kita milik Allah, semua yang ada pada diri kita milik Allah. Makanya kita diperintah untuk hormat kepada sesama orang yang beriman dan menghargai orang-orang yang berbeda ideologi, beda agama. Subhanallah, inilah yang sangat penting bagi kita, pelajaran dari ayat ini, tadabbur dari ayat ini. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis menolak karena sombong. Jelas kata Allah, iblis itu sombong, bukan konsisten. Wa kana minal kafirin. Bisa satu ayat lagi ya? Oh iya, masih. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Mangga. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wa qulna ya Adam, kami berfirman, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu dengan tenang, dengan tentram, uskun sakana sakinah, raihlah sakinah oleh kamu,
Kenapa kok sakinah? Anta wa zawjuk, tempatnya sudah sempurna, di samping itu juga ada yang mendampingi engkau, wa zawjuka, pasanganmu. Sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan bagi Adam. Kalimat zauj sering diartikan pasangan suami atau istri. Sudah dibahas pada waktu kita membahas ayat 25, walahum fi azwajum mutahharah. Uskun anta wa zawjuka jannah. Silakan engkau tinggal tenang, tentram di yang disebut al-jannah. Al-jannah sering diartikan surga. Kata surga bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa Arab juga banyak arti. Oh, surga dunia, kan biasa. Apa yang dimaksud al-jannah di sini? Apakah jannah ini adalah surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa nanti di akhirat? Atau ada jannah yang lain? Ya, tentu sangat mungkin bagi kita untuk mempertanyakan, kenapa demikian? Pertama, di dalam al-jannah ini ada yang disilahkan untuk dinikmati, wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah, dan ada yang dilarang. Apakah pada surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa ada larangan? Enggak ada yang dilarang di sana. Semuanya bebas. Kalau nanti ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Kalau nanti di akhirat yang disebut dengan surga, enggak ada yang dilarang di sana. Terus ini surga ini atau jannah ini disebut-sebut tadi ada iblis nanti akan masuk, akan mengganggu Adam. Apakah mungkin iblis masuk surga? Ini wajar kalau orang bertanya-tanya ya. Sebab ini sering sekali muncul pertanyaan. Kenapa katanya kok Adam sudah masuk surga terus keluar lagi? Bukankah kalau sudah masuk surga enggak akan keluar lagi? Kenapa di surga kok ada yang dilarang? Kenapa di surga kok kemasukan iblis? Bila dimaknai al-jannah di sini sama dengan al-jannatil lati uiddatil muttaqin, akan muncul memang permasalahan. Tapi kalau al-jannah diberi makna yang lain, apa saja makna yang mungkin untuk digunakan menerjemahkan al-jannah? Di dalam surat Ar-Ra'd kita temukan jannat. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil. Bumi ini ada lempengan-lempengannya, di sana ada jannat. Bentuk banyak dari jannah, jannat. Jadi kalau begitu, jannah bisa diartikan surga, bisa diartikan taman. Taman seperti kita ini bisa dikatakan jannah. Nah, untuk Adam dulu yang dikatakan di dalam jannah, jannah yang mana? Al-Quran tidak menjelaskan. Bagi kita beriman saja bahwa Adam dulu menempati tempat yang diberi, yang disebut dalam Al-Quran al-jannah. Jannah yang mana tidak dirinci, gak usah terlalu capek kita membahas masalah itu. Cukup beriman, karena tidak semua yang harus kita imani itu harus kita masukkan ke dalam akal kita. Tidak semua yang wajib kita imani harus. Baik, waktunya sudah cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain dan kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama meyakini bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Kita sedang berjuang untuk melakukan pendekatan kepadanya. Semoga Allah menerima upaya kita, usaha kita, ibadah kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami yakin Engkau melihat kami. Kami yakin Engkau mendengar bisikan kalbu kami. Kami yakin Engkau Maha mengetahui di mana kini kami berada. Kami yakin Engkau Maha tahu apa yang kami harap dan kami takuti. Banyak sekali yang kami harap, yang tidak layak kami harapkan. Banyak sekali yang kami takuti, yang tidak patut kami takuti. Berikan kepada kami, ya Allah, kemampuan untuk memisahkan mana hak, mana batil.
mana yang mesti kami kejar dan mana yang mesti kami jauhi. Tanamkan ke dalam kalbu kami Allah cinta taat padamu, cinta pada Al-Quran, cinta kepada semua yang engkau cintai. Dan tanamkan ke dalam kalbu kami kebencian terhadap semua yang engkau murkai, kepada semua yang engkau tidak ridha padanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami sering ya Allah tergoda dengan hal-hal yang tidak pantas. Kami sering tergoda oleh bujukan dan rayuan syaitan. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahdurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya karena Engkau kami dapat bertemu pada pagi hari ini untuk mengkaji Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Hanya karena karunia-Mu ya Allah kami saat ini masih bisa bernafas, bisa bertemu dengan Al-Quran. Hanya Engkau pula ya Allah yang Maha Kuasa untuk mengantarkan kami menempati kedudukan sebagai sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ilahana ya Tuhan kami, mengandalkan ibadah kami sangat jauh dari surga-Mu. Ilahnya ya Rabbana ya Karim, kami belum mampu ibadah dengan benar, kami belum mampu ibadah dengan khusyuk. Namun Engkau Maha tahu kami berjuang untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kami mohon ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Pertemukan ya Allah nanti di akhirat kami semuanya ya Allah dengan Bapak Wali Kota dan keluarganya, Wakil Wali Kota dan keluarganya, Bapak Sekda dan semua para petugas dari Allah yang mendapatkan amanat di Kota Bandung untuk mengurus masyarakat Bandung ini dan juga masyarakat muslimin di seluruh dunia ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah ampunan, rahmat dan ridha-Mu, juga kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami dan semua orang yang beriman. Rabbana ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah dari berbagai bahaya di dunia dan di akhirat. Janganlah Engkau biarkan kami mengalami sakit kecuali Engkau ridhai kami, kecuali Engkau berikan kepada kami nikmat sabar, kecuali Engkau berikan kepada kami nikmat cinta-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon Engkau berikan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan sakit, berikan kepada mereka ya Allah nikmat tawakal, nikmat sabar, nikmat dekat dengan Engkau. Dan kami mohon ya Allah Engkau cabut penyakit dari mereka ya Rabbana. Kami mohon Engkau angkat ya Allah penyakit yang melanda dunia ini. Hanya kepada Engkau kami memohon. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan ya Allah Kota Bandung menjadi kota takwa, kota ibadah, kota iman, kota ahli ibadah. Bersihkan ya Rabbana Kota Bandung dari berbagai gangguan yang mengganggu akidah kami, akhlak kami, ibadah kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka ar-rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kegiatan Tadarus Al-Qur'an bagi ASN Pemerintah Kota Bandung telah selesai. Semoga pada pagi hari ini menjadi berkah bagi kita semua kegiatan Tadarus ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung, dan kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak yang telah membimbing kita semua dalam acara Tadarus Al-Quran pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.